Semua manusia, luhurkanlah Tuhan, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Semua hamba Tuhan, luhurkanlah Dia, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, frater, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Kristus, kita semua diajak untuk berani hidup asketik. Batin kita berani sederhana dan terungkap dalam hidup yang sederhana, rajin, menabung. Hari ini kita mendengar jangan berpora-pora, jangan berpesta-pora, tapi berjaga-jagalah. Mari kita hayati pesan ini dengan cara hidup yang asketik, yang askese. Batin kita kosong, batin kita sederhana, kita ungkapkan lewat tampilan wajah kita, gaya hidup kita yang juga sederhana. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga kami selalu waspada dan siap siaga menerima kedatangan-Mu. Kami mohon berilah kami roh-Mu agar kami dapat mengenal yang Kau utus datang atas nama-Mu, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama-Mu dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku Daniel terlalu karena panggilan yang kau alami, dan hatiku sangat gelisah oleh karena penglihatan yang telah kulihat. Maka aku mendekati salah seorang yang berdiri di sana, dan aku minta penjelasan tentang semua itu.
Maka berkatalah ia kepadaku dan memberitahukan maknanya. Keempat ekor binatang besar itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat, yang berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Binatang itu sangat menakutkan, bergigi besi dan berkuku tembaga. Binatang itu menghadap dan meremukkan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kaki. Aku juga ingin mendapat penjelasan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata serta mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk terdahulu, serta tampaknya lebih besar dari semua tanduk yang sungguh ada. Tanduk itulah yang kulihat berpegang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai lanjut usia datang, keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan datanglah waktunya, orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan keempat yang akan ada di bumi, dan yang berbeda dengan segala kerajaan lain. Ia akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan kata-kata yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan bersidang. Kekuasaan akan dicabut dari raja itu. Ia akan dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan keagungan semua kerajaan di bawah langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Allah yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai anak-anak manusia. Pujilah Tuhan, hai anak-anak manusia. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai Israel. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai anak manusia. Pujilah Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.
Pujilah Tuhan, hai para hamba Tuhan. Pujilah, diluhurkanlah dia lama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai roh dan jiwa orang-orang benar. Pujilah dan luhurkanlah dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai semua orang yang musyrik dan rendah hati. Pujilah dan luhurkanlah dia selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sebab dialah Allah kita, kita ini umat gembalaannya, serta bawaan dombanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan Dan bersama bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi Kristus, mari kita memahami berjaga-jaga dalam pengertian Injil hari ini, yaitu asketik, berani hidup sederhana. Pesta boleh, tapi jangan sampai pora lah. Bolehlah, tapi jangan sampai pesta yang membuat kita berhutang, pesta yang membuat kita lupa waktu, pesta yang membuat kita lupa tentang identitas kita. Bolehlah, tapi jangan sampai yang berlebihan. Yang berlebihan itu kan selalu jelek. Juga halnya yang kurang itu juga jelek. Yang bijaksana kan yang tengah-tengah. Maka berani itu disebut bijaksana. Kelebihan berani namanya sembrono, itu jelek. Kurang berani namanya gigi, ya, pengecut, takut, itu juga jelek. Maka berani itu nilai tengah. Ibu bapak, kerajaan Roma bisa menjadi Katolik, salah satu perspektifnya yaitu nilai hidup. Kaisar Konstantin kagum dengan nilai-nilai hidup yang dihayati oleh orang-orang Katolik. Mereka sangat sederhana, tidak suka mabuk-mabukan, metaphora, tidak suka kekerasan. Mereka sangat sederhana, meskipun sederhana mereka berani berbakti dan
dan mereka sangat religius mendoa sekali. Ini membuat Kaisar Konstantin terinspirasi. Andai kata seluruh wargaku seperti orang-orang Katolik, tapi peradabannya adil, baik, religius, berdamai, dan ya bisa menabung, bisa sejahtera. Itu yang menginspirasi Roma menjadi Katolik. Dan ini nilai-nilai yang muncul dari Injil. Dan ini milik kita, menjadi kecirian kita. Maka kalau Anda tampil mewah supaya dilihat, look at me, supaya mata semua orang memandang saya, itu enggak sesuai dengan nilai-nilai kita. Nilai-nilai kita mungkin mirip orang Jawa nyamari, orang yang sederhana tapi tabungannya akeh. Gak kayak kita. Kalau nanti menjelang tahun ajaran sekolah, para orang tua tampil sederhana, bahkan tampil miskin, kayak nggak punya apa-apa. Nanti pas ono kondangan, pas ke mall dipakai kabeh, pakai gelang, pakai katup, pakai cincin, semua diperlihatkan. Nah itu Bapak, ini yang membuat kekatolikan menjadi pudar, kehilangan identitas, kehilangan kecirian. Kita nggak beda dengan masyarakat pada umumnya yang suka material, yang suka juga dengan menghambur kesenangan. Hari ini kita diajak salah satu bentuk dari berjaga-jaga hidup tetap. Dengan sederhana kita menghindari nafsu yang kompulsif yang menggebu-gebu itu, dengan berani hidup sederhana. Tentu sederhana ini muncul dari dalam sehingga keluar dalam tampilan hidup yang sederhana. Pilihan-pilihannya juga ya sederhana, dan dia mampu menabung. Sederhana selalu pasangannya itu kerja keras, sehingga dia mampu menabung. Dan menabung ini membuat kita bisa, tanda petik ya, berjaga-jaga di tengah-tengah badai inflasi keuangan, di tengah-tengah masa depan ekonomi yang belum pasti. Kita masih punya tabungan karena kita sederhana dan bekerja. Ini nilai-nilai Injil. Mari kita hayati nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari.